aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masuda. Kata Allah, dirikan salat mulai dari matahari terbit sampai dengan tergelincir, wa qur'anal fajr, dan jangan lupa salat subuh. Inna qur'anal fajri kana masuda, karena sesungguhnya salat subuh ini adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebanggaan orang yang bangun salat subuh ini Bapak Ibu, bahwa salat kita ini disaksikan oleh para malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, man salatu subhi fi jama'atin fa ka'annama salatu fil laili kullahu. Siapa yang salat subuhnya berjamaah di masjid, sama seperti dia salat di semalam suntuk fil laili kullahu. Jadi Bapak yang salat subuh berjamaah di masjid ini sama seperti semalam suntuk salat, padahal kita tidur. Kehebatan salat subuh ini. Maka orang-orang yang sering bangun di fajar hari, sering salat subuh berjamaah di masjid, insya Allah hidupnya tidak ada susah. Walaupun susah itu tidak ada susahnya, istilahnya. Walaupun buntu itu tidak ada buntunian. Dikit-dikit itu ada, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf Pak, agak telat bukan ketiduran. Saya ini ada tamu, ada Ustadz Abdul Somad di Palembang. Jadi kemarin saya jemput beliau ke bandara jam 12 langsung ke Sekayu, peresmian Masjid Abdul Qadim di Sekayu. Selesai sampai jam 5. Dari jam 5 ke pesantren Sabilul Husanah di Banyuasin. Selesai jam 11, setengah 12 malam. Balik ke Palembang, sampai di Palembang jam 1 malam semalam. Pagi tadi was minta kawani sahur. Jadi makan sahur dulu ngerewangi beliau tadi. Beliau acara subuh ini, saya berlari ke sini. Jadi minta maaf saya. Joko ejo kenian datang ke sini ya. Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Kata Rasul, surganya Allah itu merindukan 4 golongan, Pak. Paling tidak sikok ada di kita jadilah ini. Nama 4 itu hebatnya. Sikok jadilah. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surganya Allah ini Bapak Ibu ngerindukan 4 golongan. Siapa golongan pertama dirindukan oleh surganya Allah? Talil Quran. Orang yang gemar baca Quran. Quran bukan Quran. Ini subuh kayak kamu jika yang galak baca Quran nih. Yang galak baca Quran. Ternyata orang yang gemar membaca Quran ini Bapak Ibu termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau di bulan Ramadan ini seluruh orang baca Quran. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau di bulan Ramadan ini banyak orang menghatamkan Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulan di mana Allah nurunkan Al-Quran. Walaupun ada yang ngomong malam 17, ada yang ngomong malam 21. Yang jelas malam di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Jadi Ramadan ini membawa spirit untuk baca Quran. Jadi jangan heran kita kalau bulan suci Ramadan ini banyak orang yang berlomba-lomba ngatamkan Quran. Ibu-ibu di belakang lah hatam kalau Qurannya. Bu, Qurannya lah hatam kalau. Alhamdulillah Ustaz, tak keluar lagi tak ke Qurannya ada di mana kan. Saking kelana menatamnya Pak, kalau bapak-bapak anda usah ditanya. Bapak ni hatam tu lah bapak-bapak ni. Kalau bapak-bapak ni Bu tak banyak bunyi Bu, diam. Beda kalau ibu-ibu kan agak nyericu ibu bahasa Palembang ni. Kalau bapak-bapak ni dah kata kendak je lah bapak ni diam. Itulah ngedem bini lagi, itu baik bapak-bapak ni. Jadi ternyata orang yang galak baca Quran ini termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Bu. Lalu ada orang yang ngomong, cuma baik kau baca Quran. Kalau kau tak tahu artinya katik kuno. Ada yang galak macam itu kan? Cuma baik kau baca Quran. Kau tak tahu artinya katik kunonya. Bu, Pak catat kata guru aku. Tidak ada perbuatan baik itu sia-sia Pak. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada gawe baik itu sia-sia.
Mana ada orang baca Quran tu sia-sia, Pak? Datanglah seorang murid kepada gurunya. Guru, apa? Kata wong kalau kita baca Quran tak tahu arti itu sia-sia baik. Ketik gunanya. Kata gurunya, ini keranjang bolong. Ada keranjang, Bu, bolong. Ombek ke banyu di sungai. Ombek lah dia nyedok. Swat. Sungai Musi cak kamu ni lah, pinggir sini lah. Cedoknya, wah lari ke depan gurunya. Tak katik sampai depan gurunya habis banyunya. Barang bolong. Cuba cedok lagi lebih cepat kata gurunya. Buak, dia cedok lebih cepat. Diangkat lagi macam ini. Tak dapat lagi banyunya. Cuba lebih cepat lagi. Wah, macam begitu diangkat, masih kosong. Langsung ngomong dia dengan gurunya, "Ai guru, atik kuno aku ngambil banyu dengan keranjang kosong ini sia-sia baik." Kata kunci tadi apa awal tadi? Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Kata gurunya, siapa ngomong dak atik gunanya? Coba kau jengok dulu. Keranjang itu tadi sebelum kau ngambil banyu, kotor, dekil, kumel. Kau celup 3 kali di jero banyu ni tadi, nak ngambil banyu. Keranjang ini jadi bersih. Memang hasilnya tak dapat, lah ada kejengokan. Di kasat mata kita, karena dia bolong. Tapi kita tidak sadar. Tanpa kita sadari, walaupun banyunya tidak dapat, tapi keranjang itu Itulah kamu baca Quran, Pak. Mungkin kita tidak tahu artinya, tidak ngeresep di hati kita mungkin. Tidak masuk niat, karena kita tidak paham kan. Tapi, karena dia kita baca terus, kumel-kumel di hati kita ni dikekes sikok-sikok. Kita ni kan banyak penyakit, Bu. Nyingok orang susah, senang. Nyingok orang senang, susah. Penyakit bukan itu? Bu. Oh, Bu. Nyingok orang muat maksubah, susah. Nyingok orang kena musibah, senang. Penyakit bukan itu? Penyakit tidak itu? Nyingok orang TV baru, tak acak tidur. Nyingok orang begini baru, susah nyingok orang senang, senang nyingok orang susah. Penyakit hati itu. Kalau kita sering baca Quran, kena kekes, Pak, penyakit hati itu. Terbuang habis. Kepo, tahu tak ibu kepo? Pak kepo, tahu tak kamu? Budak-budak muda ni tahu kepo. Kepo tu penyakit hati tu. Nak tahu galau gawe wong, nak ngurus gawe wong. Kalau bahasa Palembang cerodian, Pak. Itu penyakit hati itu. Kalau kita sering baca Quran, terkekes dia tak sadar, Bu, Pak. Kalau kita tahu artinya, baca tajwidnya, bisa tafsirnya, itulah luar biasa. Masuk dia di dalam hati kita, kemudian menjelma menjadi akhlak kita. Seperti Rasulullah SAW ditanya kepada Aisyah, mana sifatnya Rasulullah? Karena khuluquhul Quran. Sifatnya Rasulullah itu Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baca dulu Quran itu, baca. Ini dah apa baca. Belajar mahrotnya, belajar panjang pendeknya. Walaupun belum ngerti artinya, baca baik terus, Bu. Perlahan demi perlahan, Bapak, hati kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati ini bahaya, Pak. Penyakit hati ini bahaya. Di mana letak bahayanya? Bu, letak bahaya penyakit hati itu di mana? Bu, tahu tak kamu? Pak, kamu ni sahur apa tidak? Macam tak nyambung, agak lapar masih ini. Letak bahayanya penyakit hati ini, Pak, Bu. Yang sakit tidak ngerasa kalau dia tu sakit. Itu bahayanya. Kalau kita sakit gigi, terasa tak? Lemak ngobatinya. Oh, menyut sini, cari obat sakit gigi. Ya tak? Apa obat sakit gigi ni? Konstan, Paramek, Oskaden Oye, ada? Ada? Kamu sakit panu, kejingoan tak? Kejingoan, belikan obat panu. Iya kan? Kamu pening, terasa tak? Belikan obat pening. Apa dia obat pening? Baygon, bener baik. Mono itu, Baygon. Paramek.
Ya tak? Cuman kalau pening karena utang bu, tegaklah pramek sekeping, tak sembuh juga itu. Mempening lantak utang. Mana baca, biar kamu tebus lah, tegak sekeping itu mati bah ya dok. Ya tak ada kesembuh. Tapi kalau penyakit hati nih bu, yang sakit tak tahu kalau dia tu sakit. Mama nak ngobat dia? Dia tidak dengar rasa sakit. Tak tahu dia, maka bahayanya penyakit hati itu di situ pak. Yang sakit tidak ngerasa sakit. Itu yang bikin bahaya penyakit hati ini pak bu. Maka nak waspada nian. Jalan siko-sikonya banyak baca Quran tadi. Jadi hati ini bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikikis, dan ternyata para pembaca Al-Quran ini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ratili Qur'anan tartila. Ya. Bacalah Al-Quran itu dengan pelan, ya, tartil, pelan. Ternyata orang yang sering membaca Quran, talil Quran, termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Yang pertama talil Quran. Yang kedua wahafizil lisan. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah itu yang kedua adalah yang galak nyago lisan. Tidak ada nyeremes, tahu tak ibu nyeremes? Keluarga lo bahasa Palembang pagi-pagi ini pokoknya. Nyenyes, bukan ini ya. Ya cak kepo tadi lah, nah, kira-kira. Jerodean, galak ngurusi gawe wong. Bu, kata Rasul, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari lahir, berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Jadi kalau kamu ngerasa beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Tapi hati-hati, diam ni pacak batal ke puasa. Oh, baru tahu Ustaz. Iya. Diam ini bisa membatalkan puasa, Pak. Memang diam tu bagus. Tapi diam di bulan puasa ini pacak membatalkan puasa. Diam yang macam mana? Diam-diam makan. Diam-diam minum, batal itu puasa kamu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa beriman kepada Allah dan akhir-akhir, falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang benar atau lebih baik diam. Diam itu jauh lebih baik. Kalau kita tidak baca ngomong yang baik. Karena ciri orang yang dirindukan surganya Allah itu tidak ada banyak ngomong. Tidak banyak cakap kata wong tu. Ngomong tu seperlunya baik, yang mana yang penting, kira-kira ngomong ada hasil. Kalau bakal sia-sia, nak berkelakar, nak ngobrol, nak kongku-kongku, berhenti. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nauman qabla isya wa hada sabada. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita ngobrol sebelum isya, tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol sesudahnya. Maka habis isya itu kalau kata gawe tidur, kecuali ada tarawih, tadarus, taklim, silakan. Mengkati gawe bu tidur bela Pak lebih baik. Karena orang yang tidur di awal waktu, maka dia bisa bangun di tengah malam. Malah tidur tengah malam, tak terbangun lagi. Ini oleh karena nak sahur, baik. Ada was, bangun. Mendewean, kena satu kacip juga. Belum tidur, Pak. Jam 2 lah nyampe rumah. 4 lah bangun lagi. Tamu belum tidur, kalau nak nurut kayaknya tu, ya tak? Cuman karena ada spirit, ada tamu tadi, ada was, ngawani beliau. Sekaligus bu, aku ngundang kamu hari Jumat, Ustaz Abdul Somad akan meresmikan masjid yang kami bangun dengan pondok pesantren Asmaul Husna di Jalan Palembang Prabu Muli. Kalau dari Kertapati ini 45 menit lah, Pak. Keluar tol, dari tol menuju ke arah Prabu itu 15 menit sampai. Jaturi, was sholat Jumat di sana. Ustaz Abdul Somad sholat Jumat sekaligus jadi khotib dan sekaligus meresmikan masjid dan pondok pesantren Asmaul Husna. Buat bapak-bapaknya sholat Jumat, buat ibu-ibunya jam 10 tausiah bersama Ustaz Abdul Somad di pondok pesantren Asmaul Husna. Jadi jatuh saya ngundang Bapak Ibu. Jadi orang yang dirindukan surganya Allah yang kedua ini wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Jadi kalau ibu tidak baca ngomong yang baik, diam lebih baik bu, karena dosa mulut ini banyak dapat di ibu-ibu.
Kalau lanang ni jarang Pak, lanang ni. Lanang ni juga tadi tidak ada banyak ngomong, lanang ni diam. Tahu-tahu baca pula ibu-ibu Pak belakang lah tahu dia kunci lanang diam ngedem. Ini lagi ya. Tidak banyak bunyi lanang ni ngedem. Hati-hati Bu, kalau laki kamu diam. Ya bahaya itu. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu jaga hati-hati dengan lisan. Yang banyak ngancurkan amal kamu. Ini maulud Bu. Puasa lah saro-saro, majelis lah siru-siru, habis. Gara-gara apa? Gara-gara ke warung. Duduk 2 jam di majelis ilmu, lantak 5 menit di warung, habis. Kenapa? Ngomongkan si A, ngomongkan si B, ngomongkan si C, selesai. Pahala katil lagi, berbalik pula kejahatan wong yang diomongi, diambil oleh ibu. Aduh, takornya Bu, double-double. Padahal duduk di majelis ilmu ini, pahala yang sama dengan solat sunat 1000 rakaat. Jadi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kata Rasul, duduk di majelis ilmu ini sama dengan solat sunat 1000 rakaat, sama seperti membesuk 1000 wong sakit. Tapi karena ibu hobi ngomongi wong, nyenyes, ngoceh, duduk di warung, habis. Kau tahu tak kau? Ibu anu tuh, caknya baik dia tuh. Mengapa kamu ketawa? Serius aku ini. Tanyalah ibu-ibu belakang. Kau dia tuh beli kue. Wah, hutang galau itu sudahlah. Tahu aku. Astagfirullahaladzim. Itu beli TV baru dia tuh. Yang kau tak tahu itu. Maling duitnya tuh pasti. Mulut nih. Jadi malaikat kuncit tuh lah musuhnya. Ibu sudah dapat pahala benar-benar habis Bu, hilang. Bahayanya dosa bergibah itu kama yakulu narul hatab. Sama seperti bara makan kayu bakar. Perasaan pecah dagati apinya tapi tumpes. Kamu pernah tak makar batang besar Bu? Cucuk ke bara api. Tidak kati api, tidak tinggal ke lah. Besok pagi gelantum. Habis Pak. Tumpes. Tahu tak Bu kamu tumpes tu? Kalau habis masih bersisa. Kalau tumpes tu resinian. Tak kata sisanya lagi Pak. Habis. Kamu tercatat Bu banyak bahasa Palembang mentu pagi ni. Tumpes Bu. Selesai. Kata lagi sisanya. Itu bahayanya dosa gibah itu Bu. Maka perempuan tu 2/3 banyak ngisi neraka. Ngapo? Pahalanya banyak, amal solehnya banyak, tapi banyak ngomong ke wong pula. Itu masalahnya. Maka hati-hati Bu. Ya wahafidil lisan. Kalau ibu nak pengen dirindukan surganya Allah, pinter-pinter jago mulut. Yang ketiga. Siapa golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Wal mut'imil ji'an. Orang yang gemar memberi makan orang yang sedang kelaparan. Kalau dalam konteks ini, wong yang sering nginjuk makan wong yang berbuka puasa lah kira-kira. Wong buka puasa ini kan lapar Pak. Wong buka puasa ini lapar tak? Lapar. Kamu nginjuk bukaan. Oh, mantep Pak. Makanya ajan muajin tuh ngomong Ustaz, yang mana yang benar Ustaz ajan ini? Kadang di TV sudah ajan, di radio sudah ajan Ustaz. Di masjid tempat kami belum ajan-ajan. Uji tu kau tu tak terti, wong tu ajan sama cak kau nak makan juga dulu. Wajib walaupun di masjid, batal dulu tak kamu puasa? Batal dulu, nah baru ajan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berarti sudah makan muajinnya. Kalau yang dia cuma minum baik, cuma batal ke minuman baik, berubah ajannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu belum makan Pak, baru batal ke minuman baik. Nah, kamu tes lah ajan kayak kamu dengeri. Kapan dia agak cepat, kamu garilah ke masjid ini. Tanya, ngapa kau cepat nian ajan tadi? Baca Ustaz, amal lambat tumpes belakang ni. Dia ajan merdu kawan ngelantak ke pempek di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sejenis tak benar ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya patah ambil kalau TV, nak nunggu masjid ngano kamu, dia nak makan juga, ya. Karena memang sunnahnya puasa ini mendahulukan bersegera berbuka puasa kalau azan. Ibu kalau galak ngenjuk wong berbuka puasa, Bu, ya, memberi makan orang yang sedang kelaparan, ibu dirindukan surganya Allah. Maka kita dididik bulan puasa ini peduli. Peduli bahwa rasa lapar itu tidak lemah. Ibu lapar ini kan bulan Ramadan inilah. Kamu lupa tetangga kamu sudah setahun ini katik beras di rumahnya. Bapak ibu lupa tuh, dulur kamu Pak, lama setahun ini tidak baca makan lemak. Maka kalau kamu berduit hebat kaya raya, ayo ingat-ingat dengan keluarga dulur yang ada, yang susah-susah. Jangan nak mikir ke diri, mentang diri kamu lemah, diri kamu sehat, terlepas ini penyakit manusia ini rusaknya Pak. Aman diri dia lemah, tidak teringat dengan orang lain. Itulah penyakit kita manusia ini. Banyak nak ngejo ke diri dewe. Kapan diri sudah aman, berejolah musuh. Itulah yang bikin ngerusak negeri kita ini salah satunya. Udah ngatin nak mikir ke anak cucunya kagak camano. Diri dia dulu. Bekais, asal dia lapang, aman, selesai. Tidak mikir ke orang lain. Rusak Pak. Kalau orang-orang seperti ini jadi pemimpin, retop negeri ini. Nak mikir ke diri dia, baik kelompoknya. Selesai, dah nak mikir ke rakyat. Maka hati-hati Bu, orang yang dirindukan surganya Allah tu yang gemar ngenjuk wong yang sedang kelaparan makan, galak bersedekah, ngenjuk makan buka puasa. Ini orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Orang-orang pilihan. Masya Allah. Lalu yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah wal mutimil ji'an. Wasaimin fi syahri Ramadan. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah, wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jawab apa ni? Lapar, lesu, bibir pecah-pecah, perut kosong, lemes. Ternyata inilah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sampai katakan, mambu apaknya mulut wong yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Awo kamu ni kan mambu kan siang ya, siang dekat lagi. Oh mambu ni awo kamu ni. Itu lebih hebat dari bau minyak kasturi Pak. Minyak yang paling wangi itu lebih wangi lah awo kamu tu. Kaget di akhirat, jangan mentang-mentang ngomong mak ini, haha ribun. Berdaha-daha. Kaget. Di akhirat kaget. Lebih harum dari minyak kasturi. Ngapo? Bau apaknya mulut wong yang berpuasa ni ternyata adalah salah satu tanda orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Maka kalau bisa dapat empat-empatnya Bapak Ibu, luar biasa nian. Kamu rajin baca Quran, kamu galak kamu mampu jaga lisan, galak ngenjuk wong makan yang dalam kelaparan, di bulan puasa kamu berpuasa dengan iman dan kesungguh-sungguhan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan kesungguh-sungguhan, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan keempat golongan manusia yang rindukan surganya Allah ini ada di diri kita. Kalaupun tak kate empat-empatnya minimal salah sikok bejadilah kita termasuk golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, panjang umur. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa ketemu di waktu yang akan datang. Sudah lama saya tidak main di masjid ini Sudah 3-4 tahunan kali ini dan alhamdulillah hari ini Ustaz Amrullah kembali minta saya. Aku ni tidak perlu Bu, tidak datang apa. Aturan jadwal aku ni tanggal awal puasa kemarin, puasa kedua. Aku tak jengok kalender, aku masih umroh. Saya kemarin tu balik lebaran puasa kedua Bu. Baru balik saya. Ini jadi tak sempat, tukarlah jadwal. Dapatlah tanggal 13 ini, tak pula jengok jadwal. Kalau ada Ustaz Abdul Somad di Palembang. Nah, hojiku kosud ini dalam makna ini. Akhirnya saya ejo-ejokan Bu. Saya tinggalkan ini Ustaz Abdul Somad lagi ceramah sekarang. Saya balik lagi ke sana. Tapi saya pamit tadi izin Kiai. Ada tugas negara katanya. Malah tugas negara ada lagi gitu. Tugas negara. Kalau mau ada tugas negara. Pada Ustaz. Demi nak berjumpa dengan Bapak Ibu tadi. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur, badan sehat. Kita ketemu lagi di dalam kajian-kajian yang
insyaallah akan mencerahkan keimanan kita bersama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.